Topik bahasan kita pada video kali ini adalah integral tentu dan sifat-sifatnya matematika peminatan kelas 12. Nah, kita akan membahas beberapa sifat dari integral tentu. Sifatnya cukup banyak dan kita juga akan bahas beserta contoh-contoh soalnya, jadi pastikan tonton sampai habis, jangan di-skip-skip supaya teman-teman dapat informasi yang utuh tentang integral tentu berikut ini. Sifat yang pertama dari integral tentu adalah batas integran yang sama. Apabila kita mengintegralkan suatu fungsi, misalnya fx dx, dari batas bawahnya a sampai batas atasnya a, maka ini hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian untuk perkalian dengan konstanta, ini merupakan salah satu sifat kelinearan dari integral tentu yang juga mirip dengan sifat dari integral tak tentu. Jadi apabila kita mengintegralkan satu fungsi, misalnya kfx dx, konstanta ini bisa kita keluarkan dari integral, ya, dengan batasnya nggak berubah, tetap dari a sampai b untuk integral fx dx-nya. Sifat integral tentu yang ketiga itu adalah kelinearan, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Apabila kita mengintegralkan fungsi fx plus minus gx dengan batas bawah a sampai batas bawah b, ini bisa kita pecah, ya. Tanda operasinya ini akan ngikutin integral yang semula, ya, dengan batasnya nggak berubah, tetap di sini dari a sampai b. Sifat yang keempat adalah penukaran batas. Apabila kita mengintegralkan suatu fungsi, misalnya integral fx dx dari a sampai b, kalau batas bawahnya yang semula a kita tukar jadi b, dan batas atasnya yang semula b kita tukar jadi a, ya, jadi kita tukar batasnya, tinggal kita kasih tanda negatif aja di sini, maka hasilnya akan setara. Selanjutnya, sifat yang kelima adalah penambahan interval, misalnya kita sisipkan satu batas b, ya, di mana b ini ada di antara a sampai c. Nah, berlaku sifat berikut ini. Integral fx dx dari a sampai c, kalau kita sisipkan interval di sini, interval ini akan saling meniadakan, ya, batasnya. Jadi integral a sampai b fx dx ditambah integral b sampai c fx dx, ini b sama b-nya saling meniadakan sehingga kita akan peroleh bentuk integral fx dx dari a sampai c. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Nah, misal integral dari 3 sampai 10. Kita sisipkan 5. 5 jelas di sini di antara 3 sampai 10, ya. Jadi integral fx dx dari 3 sampai 10 hasilnya akan setara dengan integral dari 3 sampai 5 fx dx ditambah integral dari 5 sampai 10 fx dx. Yang warna merah ini batasnya saling meniadakan. Nah, sifat selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan batas. Nah, misal kita punya integral fx dx dari a sampai b. Kalau batas bawahnya kita tambah c, batas atasnya harus kita tambah dengan c juga. Sebagai akibat, fungsi yang di dalamnya ini harus kita kurangin sama c. Jadi kalau batasnya ditambah, fungsi yang dalamnya kita kurangkan. Sebaliknya, nah, kalau misalnya batas bawahnya kita kurangkan dengan c, dan batas atasnya juga ini harus dikurangin sama c, ya. Sebagai akibat, fungsi yang dalam ini harus kita tambahkan dengan c. Contoh, integral dari 2 sampai 8 untuk fx dx, kalau batas bawahnya kita kurangin 1, batas atasnya juga harus kita kurangin dengan 1, ya. Sebagai akibat, fungsi yang di dalamnya yang ini, x-nya harus ditambah 1. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas sifat yang khusus atau unik untuk integral tentu, yaitu kesimetrian. Kesimetrian integral tentu ini berlaku untuk fungsi ganjil dan genap. Untuk integral fungsi ganjil, jadi apabila kita punya suatu fungsi fx ganjil, kalau fungsi ganjil berarti f negatif x ini sama dengan negatif fx. Ingat lagi materi tentang fungsi, ya. Ini kan kita udah pernah belajar fungsi ganjil. Maka berlaku integral dengan batas bawah negatif a sampai a dari fx dx ini sama dengan 0. Dan untuk integral fungsi genap, kalau fungsi genap berarti fx ini sama dengan f negatif x. Contohnya fungsi kuadrat, ya. Maka berlaku integral dari negatif a sampai a untuk fx dx ini sama dengan 2 kali integral dari negatif a sampai 0 untuk fx dx, yang juga sama dengan 2 kali integral fx dx dari 0 sampai a.
Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang pertama. Jika nilai integral dengan batas bawah B dan batas atas A dari fx dx ini sama dengan 3, dan integral dengan batas bawah C dan batas atasnya A dari fx dx sama dengan 0, maka nilai dari integral dengan batas bawah C sampai batas atasnya B dari fx dx ini sama dengan titik-titik. Nah, yang ditanya di soal adalah integral dengan batas bawah C dan batas atas B dari fx dx. Jadi kita mesti konstruksi batas-batas integralnya sesuai dengan data yang kita punya. Gimana caranya supaya kita dapat bentuk dengan batas bawah C dan batas atasnya B. Nah, C kan di bawah, berarti kita buat aja integral yang ini jadi seperti ini. Nah, yang C-nya di bawah berarti kita pakai ini integral batas bawah C, batas atas A dari fx dx, ditambah integral A sampai B di sini dari fx dx. A yang ini sama A yang ini kan saling meniadakan. Jadi nanti kita akan peroleh bentuk integral dengan batas bawahnya C sampai batas atasnya B. Yang ini nilainya kita udah tahu ya, yaitu 0. Yang kita belum tahu itu yang ini. Nah, gimana caranya kita peroleh integral dengan batas bawah A sampai batas atas B dari fx dx? Sementara data yang kita punya di sini adalah integral dari A dari batas bawahnya B ke batas atasnya A. Untuk fx dx ini sama dengan 3. Ya gampang aja. Sesuai dengan sifat integral tentu, kita balik batasnya. Kalau kita balik batasnya, kita kasih tanda negatif di depan. Jadi ini negatif integral, batasnya kita tukar. Ya, batas bawahnya sekarang jadi B, batas atasnya jadi A. Untuk fx dx, berarti ini sama dengan negatif 3. Nah, yang ini kan kita udah tahu ya. 0 ditambah negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 3. Jadi, opsi yang tepat di sini adalah yang B. Oke, kita lihat lagi contoh soal yang kedua. Integral dengan batas bawah 0 dan batas atas pi dari sin x plus pi per 3 dx adalah titik-titik. Nah, kita kan udah tahu integral dari sin itu negatif cos. Berarti integral dari bentuk ini adalah negatif cos x plus pi per 3 dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya pi. Nah, berarti di sini kita substitusi dulu aja batas atasnya. X-nya kita ganti sama pi dikurangi negatif cos. Nah, dari 0 plus pi per 3. Batas bawahnya sekarang yang kita masukin ya. Nah, jadi ini berapa coba? Ya, negatif cos 4pi per 3. Yang ini jadi plus cos pi per 3. Nah, cos 4pi per 3 adalah cos 1 per 3 pi di kuadran ketiga kan. Dan besarnya sama dengan negatif setengah. Jadi negatif setengah tambah cos pi per 3 ini setengah ya. Jadi setengah tambah setengah itu nilainya adalah 1. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Contoh soal yang ketiga, diketahui nilai dari integral dengan batas bawah negatif 3 sampai batas atasnya 2 dari fx dx ini sama dengan 4. Maka nilai M jika integral dengan batas bawah negatif 3 sampai 2 dari fx plus mx dx adalah titik-titik. Yang ditanyanya adalah ini. Ya, berarti kita pecah dulu. Bentuk ini jadi integral dengan batas bawah negatif 3 sampai 2 untuk fx dx ditambah integral dengan batas bawah negatif 3 sampai 2 ini sama ya dari mx dx. Nah, yang ini kan kita udah tahu nih. Nilainya adalah 4. Diketahui nih dari soal. Yang belum kita tahu adalah yang integral mx dx ini. Jadi yang ini yang mesti kita beresin. Ya. Nah, integral mx dx ini jadi setengah mx kuadrat, integral biasa ya. Nah, m-nya kan bisa kita keluarin, integral x itu x kuadrat per 2, jadi ini setengah mx kuadrat. Dengan batas bawahnya negatif 3 dan batas atasnya 2. Jadi, kita bisa ganti batas atasnya di sini dengan 2 dan batas bawahnya dengan negatif 3.
batas atasnya kita ganti sama 2 seperti ini, dikurangi batas bawahnya kita ganti sama min 3. Seperti ini. Jadi yang ini 4M per 2, nggak jelas ya. Ini 2M, yang ini 9. 9 kali setengah M jadi 9 per 2M. Jadi ini 2M min 9 per 2M. Dan nilai dari integral ini kan kita udah tahu tadi 4 ya. Berarti 4 ditambah yang ini. Kita ganti sama 2M min 9 per 2M. Ini sama dengan 9. Nah, kita kali 2 aja, masing-masing ruas kiri dan kanan ya, supaya meniadakan bentuk pecahan ini. Jadi 4 kali 2 itu 8, ditambah 2 kali 2 itu 4M, min 9 per 2M kali 2 ini jadi min 9M, ini sama dengan 18. Nah, jadi yang ini kalau kita hitung 4M kurang 9M ini jadi min 5M, 8-nya pindah ruas ke kanan ya, jadi 10. M-nya tinggal 10 bagi min 5 aja, yaitu negatif 2. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang A, gitu. Oke, sekarang kita coba lagi contoh soal yang keempat. Fungsi fx memenuhi fx sama dengan f negatif x. Jika nilai integral dari negatif 3 sampai 3 untuk fx dx ini adalah 6, dan integral fx dx dari 2 sampai 3 ini sama dengan 1, maka integral fx dx dari 0 sampai 2 itu berapa? Teman-teman perhatikan bahwa apabila berlaku fx sama dengan f negatif x, maka fungsi yang akan kita integralkan ini merupakan fungsi genap. Dan untuk fungsi genap ini berlaku sifat integral berikut ini. Integral dengan batas bawahnya negatif A sampai batas atasnya A, ini tuh sama aja kayak 2 kali integral dengan batas bawah 0 sampai A dari fx dx ini. Nah, teman-teman perhatikan, yang ditanya di soal adalah integral fx dx dari 0 sampai 2. Maka kita harus mengkonstruksi batas-batasnya, sehingga dihasilkan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2. Ya. Caranya gimana? Nah, teman-teman perhatikan, bentuk ini 0-nya kan di bawah. Berarti kita buat aja yang ini 0-nya di bawah. 0 sampai 3 dari fx dx, ini kita integralkan ya. Ditambah integral dari 3 sampai 2 untuk fx dx. 3 ini sama 3 ini kan saling meniadakan. Jadi nanti kita peroleh integral fx dx dari 0 sampai 2. Masalahnya ini kita belum dapat nih nilai integral fx dx dari 0 sampai 3. Dan yang ini juga kita belum tahu. Jadi kita harus cari dulu konstruksi data-data yang kita punya supaya kita bisa menghasilkan integral ini. Caranya gimana? Nah, dari data yang kita punya ini, integral fx dx dari negatif 3 sampai 3. Karena ini fungsi genap, ya maka ini sama dengan 2 kali integral. Nah, ini batas bawahnya berubah. Jadi 0, batas atasnya tetap 3 ya. Kita pakai sifat integral tentu. Yang ini kan nilainya 6 ya. Berarti 6 sama dengan 2 kali integral ini. Kita bagi 2 masing-masing ruas. Jadi integral fx dx dari 0 sampai 3-nya ini sama dengan 3. Nah, sekarang kita cari integral yang ini. Caranya gimana? Kita tukar batasnya, teman-teman. Di soal kan diketahui integral dari 2 sampai 3 untuk fx dx ini sama dengan 1. Kalau kita tukar batasnya, ya berarti kita kasih tanda negatif aja. Jadi yang awalnya 1, ini jadi min 1. Nah, bentuk yang ini kita punya nilainya 3. Bentuk yang ini kita punya nilainya negatif 1. Ya. Jadi, 3 ditambah negatif 1 jelas hasilnya sama dengan 2. Jadi, opsi yang tepat di sini adalah yang B. Oke, sekarang kita coba lagi contoh soal yang kelima. Misal fungsi f memenuhi f x plus 5 sama dengan fx untuk x di himpunan bilangan real. Jika integral fx dx dari 1 sampai 5 sama dengan 3 dan integral fx dx dari min 5 sampai min 4 ini sama dengan min 2, maka nilai integral fx dx dari 5 sampai 15 itu berapa? Nah, teman-teman perhatikan bahwa fx plus 5 ini kan sama dengan fx. Kalau kita kurangin 5 di kiri, maka di kanan juga kita kurangin 5. Jadi kita peroleh kesetaraan ini. Fx itu juga sama kayak f x min 5. Kita akan pakai ini nanti. Yang ditanyakan integral fx dx dari 5 sampai 15. Nah, kalau kita ubah batasnya,
kita kurangin 5, yang bawah sama yang atas, ya. Nanti kalau bawah kita kurangin 5, yang atas juga harus kita kurangin 5. Sebagai akibat, yang di dalam ini kita tambahin 5. Dan perhatikan bahwa fx plus 5 ini sama aja kayak fx, cuma batasnya aja yang berubah. Jadi yang bawah ini jadi 0, yang atas jadi 10. Jadi integral fx dx dari 0 sampai 10, itu sama aja kayak integral fx dx dari 5 sampai 15. Sekali lagi. Jelas ya? Dan perhatikan bentuk yang ini. Integral fx dx dengan batas bawah min 5 sampai min 4. Ini kan nilainya sama dengan negatif 2. Sekarang kalau kita ubah batasnya, kita tambahin 5 atas bawah. Jadi seperti ini. Maka yang di dalam kita kurangin 5. Ya. Fx itu sama aja kayak fx min 5 kan? Jadi bentuk ini sama aja kayak integral fx dx dari 0 sampai 1. Gitu. Fx min 5-nya kita ganti sama fx. Dan nilainya tentu sama dengan min 2. Ya. Karena integral fx dx dari min 5 sampai min 4 ini sama dengan min 2. Nah, kemudian perhatikan bahwa integral fx dx dari 0 sampai 10 ini sama aja kayak integral fx dx dari 0 sampai 5 ditambah integral fx dx dari 5 sampai 10. 5 ini sama 5 ini harus saling meniadakan supaya kita peroleh integral fx dx dengan batas bawah 0 sampai batas atasnya 10. Yang ini kita belum tahu, yang ini juga kita belum tahu. Jadi kita cari dulu integral fx dx dari 0 sampai 5. Kita konstruksi batas-batasnya seperti ini. Nah, integral fx dx dari 0 sampai 5 bisa kita peroleh dengan menjumlahkan integral fx dx dari 0 sampai 1 dan integral fx dx dari 1 sampai 5. Karena satu ini sama satu ini saling meniadakan. Jadi bawahnya 0, atasnya 5. Cocok ya. Kemudian, yang ini kan kita udah tahu hasilnya berapa. Negatif 2 ya. Kita udah peroleh tadi. Yang ini diketahui di soal, hasilnya 3. Jadi min 2 tambah 3, jelas ini sama dengan 1. Yang ini kita udah dapat 1. Yang ini belum dapat kan? Kita cari. Caranya gimana? Kita kurangkan batasnya. Yang bawah kita kurangin 5, yang atas juga kita kurangin 5. Jadi yang di dalam ini kita tambahin 5. Dan fx plus 5 seperti biasa, ini tuh sama aja kayak fx. Integral dari 0 sampai 5 untuk fx dx, ini tuh sama dengan 1. Ya, kan diketahui nih, integral 0 sampai 5 dari fx dx ini sama dengan 1. Yang ini 1, yang ini 1. Jadi 1 tambah 1 hasilnya jelas sama dengan 2. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang B. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang ke-6. Jika integral fx sin x plus 1 dx dari negatif 4 sampai 4 ini sama dengan 8, dengan fx-nya fungsi genap, jadi fungsinya udah dikasih tahu fungsi genap, teman-teman. Dan integral fx dx dari min 2 sampai 4 ini sama dengan 4, maka nilai dari integral fx dx dengan batas bawahnya min 2 sampai batas atasnya 0 itu berapa? Nah, pada fungsi ganjil, kalau kita substitusi x-nya itu negatif x, ini tuh sama aja kayak negatif fx. Tapi kalau fungsi genap, untuk f negatif x, hasilnya akan sama dengan fx. Dan teman-teman perhatikan bahwa integral yang ini, kalau kita bongkar, ya, jadi integral dari fx kali sin x plus 1 dx, kalau fx-nya ini kita kaliin ke dalam, jadi seperti ini, ya. Batasnya nggak berubah dari negatif 4 sampai 4. Jadi ini fx kali sin x dx tambah integral negatif 4 sampai 4 dari fx dx, ini tetap hasilnya sama dengan 8. Nah, teman-teman perhatikan bahwa sin x ini merupakan fungsi ganjil atau fungsi genap, coba. Iya, sin x ini fungsi ganjil. Kenapa? Karena sin negatif x ini sama aja kayak negatif sin x. Dan ini memenuhi sifat fungsi ganjil. Ya. Nah, fx kan fungsi genap, jelas ya. Genap kali ganjil, ya jelas fungsi ganjil. Yang ini fungsi genap, diketahui di soal. Untuk fungsi ganjil berlaku integral dengan batas bawah min a sampai batas atas a dari fx dx ini sama dengan 0. Dan
untuk fungsi genap berlaku integral dengan batas bawah negatif A sampai batas atasnya A dari fx dx ini sama dengan 2 kali integral, kita rubah nih batasnya. Yang bawah jadi 0, yang atas tetap A gitu. Dari fx dx. Jadi kita konstruksi batas-batas integral yang ini, yang min 4 sampai 4 ini. Nah, caranya gimana? Kita lihat yang ini, karena fungsi ganjil, langsung aja, hasilnya pasti 0. Yang ini karena fungsi genap, kita rubah batas bawahnya, jadi 0. Jadi bentuk integralnya akan seperti ini. Ya, 2 kali integral 0 sampai 4 dari fx dx. Ini sama dengan 8. Kita butuh nilai integralnya aja. Berarti kita bagi 2 masing-masing ruas. Jadi integral dari 0 sampai 4 untuk fx dx ini sama dengan 4. Dan teman-teman perhatikan, integral fx dx dari negatif 2 sampai 4, ini kan sama dengan 4, diketahui ya di soal. Nah, sekarang kita pecah. Jadi integral fx dx dengan batas bawahnya min 2 sampai batas atasnya 0, ini yang ditanya pada soal. Nah, supaya di sini hasilnya yang kiri sama kanan sama batas-batasnya, maka 0 yang ini harus saling meniadakan ya. Jadi integral fx dx dari min 2 sampai 0, ini harus kita tambah dengan integral fx dx dari 0 sampai 4. Gitu. Nah, bentuk yang ini kan kita udah tahu. Kita udah dapat nih hasilnya 4 ya. Bentuk yang ini diketahui di soal hasilnya 4. Jadi 4 sama dengan integral fx dx dari min 2 sampai 0 plus 4. Berarti tinggal kita kurangin aja. 4 kurang 4 ya jelas hasilnya sama dengan 0. Jadi integral ini, integral fx dx dari min 2 sampai 0, ini hasilnya sama dengan 0. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang A. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini mengenai integral tentu dan sifat-sifatnya. Seperti biasa, sebagai penutup, berikut ini saya sertakan 2 soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silakan teman-teman coba soal ini, dan semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.